Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah statistik dengan materi analisis klaster. Analisis klaster adalah metode statistik yang digunakan untuk mengelompokkan subjek atau objek penelitian dalam jumlah banyak menjadi kelompok-kelompok dalam jumlah yang bersifat homogen dan mutually eksklusif yang disebut klaster. Karakteristik analisa klaster. Analisa klaster meneliti seluruh hubungan interdependensi antara seluruh satu variabel sehingga tidak ada perbedaan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Suatu kelompok klaster terdiri atas jumlah atau objek yang mempunyai karakteristik homogen, sedangkan subjek atau objek antar kelompok mempunyai karakteristik yang heterogen. Cluster analysis juga disebut sebagai classification analysis atau numerical taxonomy. Baik analisis diskriminan maupun analisis klaster berkenaan dengan penanganan klasifikasi. Klasifikasi grup dalam analisis diskriminan sudah ditentukan terlebih dahulu, sedangkan dalam analisis klaster grup ditentukan berdasarkan data. Tujuan analisis klaster: pengelompokan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tertentu berdasarkan pada set variabel yang dipertimbangkan untuk diteliti. Suatu objek dapat berupa produk, benda, perusahaan, orang, atau kesempatan pertumbuhan atau growth opportunity. Objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih klaster, sehingga objek-objek yang berada dalam satu klaster akan mempunyai kemiripan satu dengan yang lain. Perbedaan antara analisis klaster dan analisis vektor. Analisis vektor atau vektor analisis bertujuan untuk mereduksikan variabel dalam SPSS. Analisis faktor adalah perlakuan terhadap kolom. Sedangkan analisis klaster, faktor analisis klaster analisis adalah bertujuan untuk mengelompokkan isi variabel dalam SPSS. Analisis klaster adalah perlakuan terhadap baris. Proses dasar analisis klaster. Pengukuran kesamaan antar objek atau metode yang digunakan adalah: 1. Mengukur korelasi antar sepasang objek pada beberapa variabel. Yang kedua, mengukur jarak antara dua objek jika datanya adalah data metrik. Metode yang paling populer adalah Euclidean distance, yaitu akar dari jumlah kuadrat perbedaan atau deviasi di dalam nilai untuk setiap variabel. Yang ketiga, mengukur asosiasi antar objek jika datanya adalah data non-metrik. Membuat klaster yang dilakukan dengan metode 1. Hierarchical method. Metode ini mempunyai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga klaster akan membentuk semacam pohon dengan hierarki yang jelas antara objek. Pada umumnya, dendrogram digunakan untuk membantu memperjelas proses hierarki tersebut.
Yang kedua, non-hierarchical method. Metode ini dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan. Setelah itu, baru proses klaster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini biasanya disebut K-mean cluster. Setelah klaster terbentuk, kemudian dilakukan interpretasi terhadap klaster tersebut dan memberi nama spesifik untuk menggambarkan isi klaster tersebut. Melakukan validasi dan profiling klaster. Klaster yang terbentuk diuji validitasnya, kemudian dilakukan proses profiling untuk menjelaskan karakteristik setiap klaster berdasarkan profil tertentu. Data dari profiling tersebut bisa dilakukan analisis lanjut seperti analisis diskriminan. Asumsi dan model analisis klaster. Sampel harus representatif, bebas multilinearitas, tidak ada variabel dependen maupun variabel independen sehingga tidak ada model definitif untuk klaster analisis. Metode proses clustering secara hierarki. Yang pertama adalah single linkage. Metode ini akan mengelompokkan dua objek yang mempunyai jarak terdekat terlebih dahulu. Kemudian complete linkage. Metode ini merupakan kebalikan dari metode single linkage. Average linkage. Metode ini mengelompokkan objek berdasarkan jarak rata-rata yang didapat dengan mencari rata-rata semua jarak antar objek terlebih dahulu. Wedge method. Jarak antara dua klaster yang terbentuk adalah jumlah kuadrat di antara dua klaster tersebut. Centroid method. Jarak antara dua klaster adalah jarak di antara dua centroid klaster-klaster tersebut. Centroid adalah rata-rata jarak yang ada pada sebuah klaster yang dapat dengan melakukan rata-rata semua anggota suatu klaster tertentu. K-mean. K-mean adalah di dalam metode ini semua objek atau kasus diproses secara serentak sekaligus. Proses dimulai dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan terlebih dahulu, misalnya 2 klaster, 3 klaster, atau jumlah klaster yang diinginkan. Kasus pertama, kita tentukan dulu tujuan penelitian adalah untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan profil konsumen. Kemudian kita buka file klaster. Kemudian variabel-variabel yang digunakan dalam analisis klaster adalah variabel-variabel yang diukur dengan data metrik, bisa interval ataupun rasio. Kemudian perhatikan isi data setiap variabel. Jika satuan data sangat bervariasi, akan menyebabkan bias dalam analisis klaster. Oleh karena itu, data asli harus ditransformasi atau distandarisasi terlebih dahulu sehingga terbentuk Z-score. Setelah data diubah menjadi Z-score, kemudian dilakukan analisis dengan metode K-mean cluster atau non-hierarchical cluster. Standarisasi data dengan Z-score. Data metrik dalam file cluster sangat bervariasi, oleh karena itu perlu dilakukan standarisasi terlebih dahulu. Caranya, pilih menu analisis, kemudian deskriptif, statistik, dan deskriptif di dalam aplikasi SPSS. Kemudian masukkan variabel usia, anak, income, koran, TV, motor, kredit, beli, asumsi, kerja, shopping dalam kolom variabel. Kemudian contreng, pilih Save Standardized Values as Variables dan klik OK untuk menjalankan SPSS. Langkah K-mean cluster. Dari menu analisis pilih menu klasifikasi, kemudian K-mean cluster. Masukkan semua variabel yang di awal dengan Z-score ke dalam bagian variabel.
Pada bagian label case by, masukkan variabel tunggal. Kemudian bagian number of cluster, masukkan angka 3 yang berarti nanti diharapkan akan terbentuk 3 cluster. Buka kotak save dan aktifkan cluster membership dan distance from cluster center. Kemudian buka kotak option, kemudian pada bagian statistik aktifkan ANOVA table dan klik OK untuk proses data. Akan keluar output tabel final cluster center. Tabel ini menunjukkan hasil akhir dari proses pengklasteran. Angka-angka dalam tabel tersebut digunakan untuk menghitung rata variabel tertentu pada klaster tertentu. Akan didapat seperti ini. Ada z-score dari beberapa yang sudah dikelompokkan dalam klaster tersebut, yaitu ada usia, jumlah anak, penghasilan rata-rata per bulan, jumlah jam membaca koran per minggu, jumlah jam menonton TV per minggu, jumlah motor yang dipunyai, jumlah mobil yang dipunyai, jumlah kartu kredit atau ATM yang dipunyai, tingkat pembelian barang per bulan, per minggu, tingkat pengeluaran bulanan, jumlah jam kerja per minggu, jumlah jam belanja per minggu, dan itu z-score yang bisa dimasukkan sehingga terbentuk di sini ada 3 klaster. Kemudian untuk menghitung rata suatu variabel dalam suatu klaster dihitung dengan rumus X sama dengan mu plus Z sigma, di mana X itu rata data variabel pada klaster tertentu, mu itu rata populasi, sigma standar deviasi atau simpangan baku, dan Z adalah angka pada tabel. Kemudian nilai rata dan standar deviasi yang digunakan dalam rumus di atas diperoleh dengan menggunakan data awal, bukan data standarisasi. Tanda positif dan negatif dalam tabel memiliki arti sebagai berikut. Angka negatif berarti data di bawah rata-rata total. Angka positif berarti data di atas rata-rata total. Contohnya, rata-rata usia seluruh populasi adalah 29,88 tahun. Standar deviasi usia adalah 5,66 tahun. Rata usia klaster 1 29,88 plus 0,57 kali 5,66. 33 sama dengan 33,12 tahun. Rata usia klaster 2 29,88 min 0,24 kali 5,66 sama dengan 28,54 tahun. Rata usia klaster 3 sama dengan 29,88 min 0,36 kali 5,66 sama dengan 27,83 tahun. Jadi rata usia pada klaster 1 lebih besar dari rata usia populasi. Di dalam output akan keluar tabel ANOVA. Tabel ini menunjukkan apakah variabel-variabel yang telah membentuk klaster tersebut mempunyai perbedaan pada setiap klaster untuk menentukan apakah suatu variabel sangat membedakan karakteristik seluruh klaster yang terbentuk digunakan angka signifikansi dengan kriteria berikut. Jika signifikan, maka lebih besar dari 0,05, variabel tidak memuat berbeda. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, variabel membuat berbeda. Ini data yang didapat dari output, ya. Nilai signifikan dan nilai F didapat di sini. Kita bisa lihat mana nilai signifikan yang di bawah nilai 0,05 dan yang di atas 0,05. Ini ada tugas yang bisa Anda kerjakan atau Anda coba dengan SPSS Anda untuk materi K-means cluster. Kemudian di sini ada hierarchical cluster. Proses pengklasteran dengan metode ini didasarkan pada konsep struktur mirip pohon, tree-like structure.
Konsep ini dimulai dengan menggabungkan dua objek yang paling mirip, kemudian gabungan tersebut akan bergabung lagi dengan satu atau lebih objek yang paling mirip lainnya. Proses pengklasteran pada akhirnya akan mengumpul menjadi proses klaster besar yang mencakup semua objek. Proses tersebut lazim disebut aglomerative method yang akan digambarkan dengan dendrogram. Contoh klaster hierarki. Tentukan tujuan penelitian dulu, membuat profil beberapa produk berdasarkan kandungan atau konten produk tersebut. Buka file klaster hierarki, perhatikan isi datanya. Jika satuan data sangat bervariasi, lakukan standarisasi data dengan mengubah isi data menjadi Z-score. Proses pengubahan tersebut dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan menu method. Langkah-langkah hierarchical cluster, Anda boleh sambil buka aplikasi SPSS-nya untuk mengikuti. Dari menu analis, pilih submenu classify, kemudian pilih hierarchical cluster. Masukkan variabel-variabel lemak, karbohidrat, mineral, dan energi ke dalam bagian variabel, sedangkan variabel susu dimasukkan ke dalam variabel label case by. Kemudian munculkan menu statistik, kemudian aktifkan agglomeration schedule dan proximity metric. Pada bagian cluster membership, aktifkan range of solution dan isikan angka 2 dalam kotak from dan 4 pada kotak true, artinya nanti akan ditampilkan susunan 2, 3, dan 4 cluster. Buka menu float, kemudian aktifkan dendrogram pada bagian iCycle, pilih none, tampil menu method pada bagian transform value, pilih Z-score, dan kemudian tekan OK untuk proses data. Analisis outputnya, Anda akan dapatkan tabel proximity metric. Di tabel tersebut akan menunjukkan jarak antara dua variabel berdasarkan ukuran Euclidean. Semakin kecil angka jarak antara dua variabel, makin mirip satu sama lain. Contohnya, jarak antara variabel 1 code quarter dengan variabel 2 net cell carnation adalah 15,758. Sedangkan jarak antara variabel 1 odd quarter dengan variabel 3 LIGO Havermut adalah 0,608. Artinya odd quarter lebih mirip dalam karakteristiknya dengan LIGO Havermut, tetapi berbeda jauh dengan net cell carnation. Tabel aglomerasi schedule, tabel tersebut nanti menunjukkan hasil proses pengklasteran dengan metode between group linkage dan dua banyaknya kasus atau cluster yang akan digabungkan pada setiap tahap. Ini data yang akan didapat dari output agglomeration schedule. Di sini ada cluster combinate, ada 2 cluster, dan state cluster first average ada 2 cluster. Kita lihat nilai koefisiennya. Nah, pada kolom koefisien merupakan jarak Euclidean yang dikuadratkan antara kasus pada baris tertentu. Kolom state cluster first appears menunjukkan tahapan pada saat suatu cluster pertama dibentuk. Pada kolom next stage menunjukkan tahapan pada saat kasus atau cluster lainnya digabung dengan cluster yang baru saja dibentuk. Berikutnya tabel cluster membership. Tabel tersebut menunjukkan rincian anggota suatu cluster tertentu sesuai dengan jumlah cluster yang ditentukan. Dendrogram adalah merupakan suatu alat grafik untuk menyajikan hasil pengklasteran. Garis vertikal mewakili cluster yang digabung bersama. Posisi garis pada skala menunjukkan jarak untuk mana cluster digabung. Dendrogram harus dibaca dari kiri ke kanan. Ini ada tugas untuk cluster hierarki. Bisa Anda coba dengan aplikasi SPSS-nya. Sekian dulu
materi analisis klaster. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.